Baik. Silakan. Izin Bapak Ibu, acara pembukaan pertemuan periodik PMO Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data 15 Agustus 2023 akan segera dimulai. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan video dan tetap menonaktifkan mikrofon selama acara pembukaan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Dr. Jarwo MPD, yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara Bapak Nurdin SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator BPMP Provinsi Kalimantan Utara serta Bapak Ibu tim PMO dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat berkumpul secara virtual Selasa 15 Agustus 2023 dalam agenda rutin yaitu pertemuan periodik PMO, Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data. Demi kelancaran kegiatan ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Suaranya langsung hilang, Bu. Berdoa selesai. Selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk duduk dengan tegap dan meletakkan tangan kanan ke dada sebelah kiri. Baik, Bapak Ibu dapat duduk dengan rileks. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya arahan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang kali ini diwakili oleh Kepala Subbagian Umum BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kepada Bapak Nurdin SPD MPD, dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita restu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang sekiranya membuka karena mulai dalam perjalanan dari dinas sehingga tidak dapat bersama dengan kita. Mudah-mudahan nanti ketika penutupan beliau akan menutup kegiatan ini dan tidak mengurangi hormat kepada Bapak Ibu sekalian.
Yang kami hormati Kepala BGP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Ari Purwanto atau yang mewakili atau tim dari BGP Provinsi Kalimantan Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat dari Dinas Pendidikan se-Kalimantan Utara, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu dari berkaitan dengan tim pengolah atau RAN. Yang kami hormati para narasumber atau fasilitator baik dari PSP maupun dari internal BPMP dan juga Bapak Ibu dari perwakilan PMO dari semua jenjang. Yang kami hormati Bapak Ibu teman-teman dari BPMP atau PMO Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas hari ini atau yang sempat hadir. Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita lakukan pertemuan walaupun secara virtual karena memang ini adalah kegiatan yang rutinitas yang kita lakukan bagaimana mengevaluasi yang sementara ini berkaitan dengan PSP, IKM, dan juga perencanaan berbasis data. Nah, oleh karena itu bahwa suatu kesyukuran bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diluangkan waktu untuk bisa hadir secara bersama-sama, di antara lain dan tidak bukan adalah diskusi berkaitan dengan bagaimana peningkatan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Oh ya, saya juga lupa untuk teman-teman atau Bapak Ibu dari fasilitator PSP ya, yang dari apa ini yang dulunya dikatakan pelatih ahli. Bapak Ibu yang kami sampaikan bahwa ini kegiatan rutinitas yang kita laksanakan bersama dengan UPT, BGP, bersama dengan dinas, fasilitator, dan semua unsur yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini bagaimana kita melakukan eskalasi, baik itu hal-hal yang sudah tercapai dan hal-hal yang belum tercapai. Oleh karena itu ketika melaksanakan atau kita melakukan diskusi yang menjadi permasalahan di bulan lalu, setidak-tidaknya ada solusi yang sudah mungkin kita carikan bersama-sama atau mungkin juga dari dinas, sehingga hal itu tidak berkelanjutan baik berkaitan dengan PSP, kemudian berkaitan IKM dan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang kami hormati, yang khusus berkaitan dengan PSP, bahwa sudah nyata tidak terasa untuk angkatan 3 mungkin tahun 2024 akan berakhir dan tentunya akan diberikan kewenangan secara mandiri nanti untuk dilanjutkan oleh pemerintah daerah khusus untuk di Kabupaten Bulungan. Nah, tentu hal ini kita tahu bahwa bagaimana program-program PSP yang ada di satuan pendidikan betul-betul kemanfaatannya untuk anak-anak kita. Artinya betul-betul dirasakan dan saya kira Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Bukit sudah rasakan selama hampir 3 tahun berjalan program sekolah penggerak ini dan bagaimana juga melakukan pengibasan berkaitan dengan program sekolah penggerak. Nah, oleh karena itu bahwa tentunya hal ini juga menjadi bahan evaluasi kita, hal-hal apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan. Begitupun dengan Angkatan 2 dan Angkatan 1, yang mana Angkatan 1 juga ini sementara berjalan. Nah, oleh karena itu harapan kita bahwa Bapak Ibu dari Dinas juga melakukan pendampingan, mungkin melakukan juga monitoring dan refleksi peningkatan yang ada di satuan pendidikan, sehingga tentu kita melihat bahwa adanya program sekolah penggerak setidak-tidaknya bahwa dapat meningkatkan mutu yang ada di daerah sebagai agen perubahan di daerah tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa tentunya kita melihat bagaimana program sekolah penggerak ini dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tentang dan juga kita melakukan evaluasi yang ada. Ya, kita mungkin masuk tentunya
bagaimana ujungnya nanti salah profil pelajar Pancasila itu. Nah, tentu dari perencanaan ini bagaimana tujuan yang kita sudah rancang, bagaimana arah yang rancang yang nantinya akan menghasilkan anak-anak kita adalah berdasarkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, itu yang harapan kita nanti sehingga betul-betul kemanfaatan anak untuk masa depan itu bisa kita rasakan untuk 15 tahun. Kemudian yang kedua kami sampaikan juga berkaitan dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, tentu juga ini perubahan SK yang mungkin nanti disampaikan oleh teman-teman. Ya, mungkin ada perubahan itu dan kami mengharapkan kami mohon kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan juga melakukan pemantauan bagaimana tentang pelaksanaan IKM implementasi kurikulum merdeka yang sama dengan juga program sekolah penggerak ini. Nah, itu kita lihat bagaimana proses-proses yang ada dilaksanakan di sana, praktik-praktik baik yang dilaksanakan di sana supaya betul-betul kemanfaatan implementasi kurikulum merdeka ini satu ada peningkatan mutu pendidikan yang ujungnya adalah untuk kemaslahatan anak-anak kita. Nah, kita tahu jangan sampai nanti dengannya kurikulum merdeka ini malah teman-teman di satu pendidikan itu kebablasan. Betul-betul ya, intinya katanya merdeka belajar, ya masuk sekolah terserah, mau pulang sekolah terserah, gitu ya. Nah, ini kan pemikiran yang kebablasan gitu. Artinya kurikulum merdeka ini artinya betul memberikan kemanfaatan, artinya proses pembelajaran yang dilakukan di satuan itu berdasarkan kemampuan, minat anak-anak, itu maksudnya. Ya, kan dulu kan kalau guru mengajar itu kan berdasarkan kemauan beliau, ya bahkan pun kalau yang dulu itu tempo dulu itu artinya guru juga berdasarkan dengan buku yang ada. Nah, ini sekarang kan tidak seperti itu. Artinya pembelajaran berdasarkan dengan tingkat kemampuan, tingkat bakat atau kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, artinya bagaimana juga guru, ya silahkan juga guru memilih materi yang berdasarkan dengan kearifan lokalnya juga. Nah, artinya bisa juga proses pembelajaran itu mungkin tanpa dengan buku, tapi sumber-sumber yang lain diharapkan memang adalah inovasi dan kreativitas teman-teman kita di satuan pendidikan ketika melakukan proses pembelajaran yang ada. Kemudian yang kami sampaikan juga Bapak Ibu, mohon juga berkaitan dengan platform Merdeka Mengajar supaya ini melalui dengan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan untuk diaktifkan untuk belajar. Jadi komunitas belajar itu sebenarnya bukan hanya membahas tentang PMM, tetapi juga membahas tentang praktik-praktik baik atau permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan itu, baik itu menyangkut masalah sistem manajemen maupun menyangkut masalah siswanya, maupun juga strategi-strategi dalam peningkatan mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ya mungkin yang dibahas itu mungkin ketika satuan pendidikan kebingungan dalam penyusunan program yang berkaitan dengan mungkin menggunakan dengan bos kinerja PS ya atau mungkin juga bos ya mungkin di situ bisa dengan melalui juga belajar dibahas Bapak Ibu, yaitu biasanya di antar sekolah atau bisa juga di dalam intern sekolah. Dan itu komunitas belajar bisa juga membahas berkaitan dengan dari hasil rapor pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Artinya memberikan pemahaman kepada seluruh warga satuan pendidikan bahwa ini loh yang hasil rapor pendidikan yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi kalau hanya kepala sekolah dengan wakil kurikulum dan ideologi itu akan tidak mampu, tetapi harus secara kolaborasi guru atau kalau di SD itu guru kelas, kalau mungkin di SD SMP itu ada guru mapel, ya sama-sama membahas apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu ditindaklanjuti atau biasanya dengan IRB itu. Nah, ini yang perlu dilakukan dengan melalui komunitas belajar. Kemudian begitupun juga dengan perencanaan berbasis data, bahwa tentunya kita tahu sudah keluar baik itu berkaitan dengan rapor daerah maupun juga di satuan pendidikan, dan ini sebagai sumber data kita dalam perencanaan berbasis data. Nah, tentu Bapak Ibu yang kami harapkan
Nah, dengan adanya rapor mutu pendidikan ini kan tentunya ada juga kaitannya dengan keaktifan satuan pendidikan dalam melaksanakan asesmen nasional yang ada di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jenjang SMA kalau tidak salah itu 28, 29, 30 dan 31 itu sudah melakukan asesmen. Oleh karena itu kami harapkan dari Dinas Provinsi untuk mendorong atau melakukan pendampingan atau melakukan koordinasi dan komunikasi bahwa bagaimana satuan pendidikan itu bisa melaksanakan asesmen ini baik secara ditumpangi maupun cara menumpang ke sekolah lain. Artinya ketika ada permasalahan tentu kita akan melihat solusi-solusi harus lakukan. Ya, jangan artinya kita membiarkan, jangan artinya kita pasrah, tetapi tentu kita diberikan kewenangan dan tanggung jawab, ya tanggung jawab untuk bagaimana sesuai dengan kewenangan kita melihat dari permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen ini yang intinya nanti adalah hasil dari rapor pendidikan. Karena tentunya ketika sekolah tidak ikut asesmen ini, berarti nanti kan rapor pendidikannya tidak ada. Nah, ini kan ikatan yang ada di satu pendidikan ketika ada rapor pendidikan yang ada. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang perlu kita dorong. Intinya kami sampaikan satu, mari kita sama-sama melakukan pendampingan, memonitoring, membimbing teman-teman kita di satuan pendidikan betul-betul proses pembelajaran itu jauh dari perundungan atau pembulian yang ada. Ya, kita dampingi guru-guru kita bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Karena kita kepingin bahwa ketika proses pembelajaran itu dilaksanakan itu tidak ada tekanan dan tidak ada beban bagi anak-anak kita, apalagi Bapak Ibu yang sudah mungkin melaksanakan proses pembelajaran yang mungkin hari Senin sampai hari Jumat atau mulai dari pagi sampai jam 5. Ya, artinya anak-anak itu ketika pulang jangan sampai menjadi beban bagi mereka ketika pulang di rumah. Tetapi bagaimana proses dan pendekatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, anak-anak melakukan proses pembelajaran itu tidak ada beban, kecerahan yang timbul. Nah, kita mungkin banyak Bapak Ibu kalau lihat TikTok itu, ya banyak lihat TikTok. Ya, artinya baik kalau kita lihat TikTok itu banyak orang tua bahwa ketika pulang anaknya di satuan pendidikan itu tidak bisa lagi seperti dulu membantu anaknya, ya, membantu orang tuanya cuci piring, kemudian nyapu dan sebagainya, langsung datang tidur, besok pagi bangun lagi ke satuan pendidikan. Nah, itu kita tidak mau seperti itu. Itu Bapak Ibu, oleh karena itu satu hal yang perlu kami sampaikan mungkin juga diinformasikan ke satuan pendidikan, coba yang berkaitan dengan pekerjaan rumah itu dihilangin atau dihilangkan supaya ketika anak di rumah itu banyak berkomunikasi, banyak diskusi, banyak melakukan hubungan secara emosional kepada orang tua dan keluarganya di rumah, tidak menjadi lagi beban atau membawa beban dari sekolah ke rumah. Artinya bagaimana pembelajaran itu diselesaikan di satuan pendidikan. Kemudian kalau memang tidak selesai besok lagi dilanjutkan, itu ya Bapak Ibu ya. Karena memang proses pembelajaran kita sekarang kan bukan untuk pencapaian KD sekarang. Jadi itu kan ada capaian atau istilah PASE. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana PASE 1, 2, 3 atau PASE AB yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Di Bapak Ibu bahkan di SMP itu ada 3 tahun. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita bersama yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Kami harapkan juga selalu melakukan refleksi karena apapun yang kita lakukan, bagaimanapun perencanaan yang kita susun, kalau kita melakukan hasilan yang kita lakukan, sampai di mana hal-hal yang kita sudah capai kalau tidak melakukan sistem monitoring, evaluasi, dan melakukan refleksi secara bersama-sama. Kemudian yang
paling terakhir Bapak Ibu, kami harapkan di Dinas Pendidikan secara bersama-sama dari semua bidang yang ada, ya ibarat itu kalau ada bidang Dikdas, ada GTK, ada bagian perencanaan, kemudian ada mungkin pengawas, sama-sama membedah, sama-sama melihat, menganalisis delta rapor pendidikan ini supaya bisa menjadi sebuah program yang perlu dilakukan untuk peningkatan mutu yang ada di satuan pendidikan. Ya, ibaratnya kalau literasinya kurang di daerah, apa yang perlu kita lakukan? Itu Bapak Ibu. Nah, artinya ketika mungkin dari bidang Dikdas, GTK dengan pengawas atau perencanaan, sama-sama berembuk, sama-sama diskusi, karena sesuatu kalau diskusi dengan sistem demokrasi itu saya kira banyak hal yang perlu kita lakukan. Istilahnya kalau sistem kolaborasi ya pasti satu tambah satu lebih dari atau lebih dari 10 bisa. Nah, sekiranya itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami yakin Bapak Ibu khusus untuk di Kaltara bahwa Bapak Ibu punya semangat yang sangat tinggi, mempunyai motivasi yang tinggi mendorong satu pendidikan kita dalam melakukan proses pembelajaran peningkatan mutu pendidikan, sehingga saya yakin bahwa 10 tahun, 15 tahun akan datang pendidikan di Kaltara itu lebih maju atau sama dengan di daerah lain. Ibarat kalau daerah sudah maju, jangan kita melangkah satu persatu, tapi kita lipat gandakan langkah kita supaya sama dengan daerah yang lain untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. Itu yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan mari kita kegiatan PMO rutinitas untuk BPP Kalimantan Utara bersama dengan Dinas Pendidikan dan UPT atau semua stakeholder yang ada, sehingga bisa kita membahas apa yang perlu kita bahas dan kita carikan solusi apa yang menjadi permasalahan dan kita pertahankan apa yang sudah kita hasilkan. Nah, oleh karena itu kita buka secara resmi dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak telah membuka acara pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara pembukaan kegiatan pertemuan periodik PMO Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara pembukaan berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sementara ini fasilitator PSP masih belum bergabung. Izin monitor dari BGP, apakah ada informasi? Waalaikumsalam, diinformasikan sudah Mbak, dikajak baju gabung ke PMO juga sudah Mbak, tinggal kembali ke PSP masing-masing Bapak. Atau apabila belum gabung mungkin boleh saya presentasi sebentar Mbak Caca. Baik, boleh Pak. Izin Pak Kasubag, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ketua MPD, Bapak Kasubag, Bapak Nurdin MPD. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dari Dinas Provinsi, Dinas Pendidikan Tarakan, dan Bapak Ibu Dinas dari pejabat dari Nunukan, Bapak Ibu Pengawas dan hadirnya yang hadir di PMO level ini. Izinkan mungkin sambil menunggu fasilitator sekolah penggerak, saya ahli dari Guru Penggerak untuk menginformasikan rencana pendampingan, proses pendampingan sekolah penggerak di angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Kebetulan sebelum masuk nanti ke BOR masing-masing, mungkin biar informasinya bisa masuk ke 3 provinsi, di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Izin Bapak Ibu, saya izin. Baik, Mbak Caca sudah terlihat slideshow? Iya Pak, sudah tampil Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izin menyampaikan
kegiatan pendampingan program sekolah penggerak yang akan dilaksanakan di per periode sekarang per Agustus 2023 sampai ke Juli 2024 yang mungkin perlu diketahui sama Bapak Ibu semua. Sebelum nanti PML Pelagus melaporkan bulan Juli, nah kegiatan yang mungkin ini sebenarnya pendampingan akan dilakukan oleh fasilitator sekolah penggerak, baik Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3, bersama sekolah penggeraknya Bapak Ibu. Nah, secara detail kegiatan pendampingan kurang lebih sasarannya seperti ini Bapak Ibu. Ada kegiatan lokakarya, ini 8 JP. Gambaran kegiatannya adalah bagaimana mendiskusikan bagaimana kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru dapat melakukan implementasi kurikulum merdeka dan mengembangkan kompetensinya. Ini sasarannya kepala sekolah, perwakilan 2 guru, komite pembelajaran, dan pengawas sekolah. Artinya dari poin nomor 1 sampai poin 5, ini posisinya 4 ya. Satu sekolah diwakili 4 peserta, ada kepala sekolah, perwakilan 2 guru, komite pembelajaran, dan pengawas sekolah. Dengan nanti perwakilan komite mendistribusikan di dalam sekolah. Jadi ada pendampingan mulai dari lokakarya 8 JP, ada refleksi lokakarya, ada PMO level sekolah, ada kunjungan lapangan oleh fasilitator, dan refleksi coaching pengawas Bapak Ibu. Nah, di sini memang yang berperan memang fasilitator, dan ini semua ada di sekolah penggerak Angkatan 1 dan Angkatan 2. Yang berbeda antara sekarang dengan tahun eh, sebelumnya adalah di PMO level sekolah. PMO level sekolah mungkin Bapak Ibu pengawas untuk kedepannya akan dilakukan per 2 bulan sekali. Jadi mulai di bulan Agustus, nanti akan mulai lagi di bulan Agustus Oktober seperti itu. Nah, dan proses PMO level sekolah juga tidak difasilitasi oleh fasilitator penggerak, tapi akan difasilitasi oleh kepala sekolah. Jadi untuk PSP Angkatan 1 dan PSP Angkatan kedua, dalam PMO level sekolah ini difasilitasi oleh kepala sekolah. Nanti fasilitator akan bertugas di saat lokakarya mengadakan refleksi Bapak Ibu. Nah, untuk di level sekolah itu di PSP Angkatan ketiga tentu seperti biasa, itu juga sama dilakukan per 2 bulan sekali. Seperti itu. Jadi kedepannya nanti apalagi kepala daerah dengan Bapak Ibu Dinas Pendidikan atau per 2 bulan sekali mungkin nanti kita berdiskusi apakah seperti ini setiap bulan ada atau per 2 bulan seperti nanti kita komunikasi kembali. Nah, ini kegiatan pendampingan program sekolah Bapak Ibu. Adapun topik dalam pendampingan mungkin ini istilahnya fokus untuk di tahun sekarang ini. Untuk di PSP Angkatan pertama tahun ketiga ini tema kurikulum yang sedang kuat adalah penguatan literasi dan kunjungan lapangan. Di sini ada subtopik temanya termasuk apa pengembangan kompetensi yang diharapkan dari P5 seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ya. Termasuk karakter apa yang diharapkan. Nah, di PSP Angkatan 2 ini tahun kedua ada pemberian asesmen, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kunjungan lapangan. Ini akan dilakukan oleh fasilitator. Dan di PSP Angkatan 3 tahun pertama ini ada perencanaan pembelajaran karena baru mulai bagaimana perencanaan pembelajaran, termasuk juga ada kunjungan lapangan. Nah, adapun lokakarya sekolah penggerak Angkatan 1, Angkatan 2 ini kurang lebih memang posisinya per 2 bulan sekali Bapak Ibu ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Jadi posisinya ada semacam siklus yang mesti dilakukan oleh PMO level sekolah. Jadi kepala sekolah memfasilitasi, nanti ada persiapan, ada refleksi. Mungkin hal ini nanti akan dikuatkan. Akan ada penguatan dari pusat, dari GTK terkait ada perubahan PMO level sekolah ini Bapak Ibu. Nanti insya Allah di kabarnya kalau nggak di pertengah minggu ketiga atau minggu keempat akan ada penguatan pemahaman kepala sekolah dan fasilitator terkait PMO level sekolah ini. Ini kami dari BKB memberikan gambaran secara umum pada Bapak Ibu semua. Adapun lini masa kegiatan Bapak Ibu seperti ini. Dari kegiatan pendampingan PSP 1 tahun ketiga di bulan Agustus ini ada Lokak Komunitas Belajar 1 8 JP. Ketika 8 JP kemungkinan lagi akan kegiatan luring Bapak Ibu. Nah, di Agustus ini kemarin direncanakan
tertanggal 9 Agustus Sabtu lusa, tapi karena mungkin karena kesiapan anggaran kami dan ada agenda yang lainnya untuk di PSP angkatan 1 baik di kegiatannya kemungkinan dinunukan ini akan diurut ke tanggal 2 September. Nanti di September akan ada 2 luring, ada Kombel 1 dan Kombel 2. Mungkin waktunya tanggal 2 September, mungkin nanti di keduanya mungkin di akhir September. Biar berkesinambungan seperti itu. Jadi ketika yang 8 JP kemungkinan full day seperti biasa Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pejabat dinas, mungkin juga Bapak Ibu nanti bisa memantau, meninjau kegiatan loka ini karena memang semua fasilitator terlibat di dalamnya. Walaupun kadang ketika kami jadwalkan di lapangan, ada fasilitator yang karena mungkin aktivitas yang lain akhirnya tidak bertugas Bapak Ibu. Nah seperti ini agenda dari bulan Agustus sampai ke bulan Juli. Termasuk nanti terakhir ada bulan Juli ada forum pemangku kepentingan 8 JP seperti tahun kemarin ini dilaksanakan bersama BPMP sebagai penyelenggaranya. Seperti itu Bapak Ibu yang terakhir itu kemarin kita mengadakan di Hotel Diamond. Ini untuk penampingan PSP pertama tahun ketiga. Adapun di PSP kedua tahun kedua kurang lebih hampir sama, ada mulai dari pendampingan, ada refleksi, ada loka, terkait pembelajaran kami akan membagi fasilitator berdasarkan kelas masing-masing. Tapi ketika loka karya itu disiplin positif, suatu yang global, kami akan menggambar dalam sebuah kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih gambaran terkait agenda pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator selama 1 tahun ke depan untuk PSP Angkatan 2. Adapun kegiatan pendampingan untuk PSP 3 tahun pertama yang kebetulan pada tahun ini tarakan masuk, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ada loka perencanaan pembelajaran 1 di bulan Agustus ini dan PMO level sekolah. Jadi kemarin juga kami sudah meminta kepada fasilitator dengan sekolah binaannya, sekolah pendampingnya untuk menekan PMO level sekolah. Nah, untuk di loka PSP angkat 3 ini rencana juga kami akan agendakan di tanggal 26 Agustus Bapak Ibu. Jadi untuk insya Allah tepatnya ditarakan, nanti mungkin untuk terkait aktivitas selanjutnya kami akan berkoordinasi lebih lanjut terkait kegiatan loka perencanaan pembelajaran 1 Bapak Ibu. Ini kira-kira untuk kegiatan pendampingan PSP baik angkatan 1, angkatan 2 maupun angkatan 3 termasuk setiap 2 bulan saja PMO level sekolah. Paling itu yang perlu dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu. Terakhir, kami akan ada pelatihan buat pengawas yang non sekolah penggerak. Ini rencana akan ada semacam pelatihan untuk bisa mendapatkan tentang materi informasi kurikulum merdeka, termasuk coaching dan kepengawasan Bapak Ibu. Nah ini agendanya sedang dirancang. Kemudian diadakan secara luring. Mungkin ada surat yang sudah sampai kepada Bapak Ibu semua ke dinas maupun lewat pengawas, yang mana ini kami mengundang semua pengawas yang belum mendapatkan komite pembelajaran atau yang belum mendapat pelatihan, terutama yang terdata dalam SIM teknik Bapak Ibu. Di situ dan kami kemarin sudah ada surat yang dikirim dari GTK, ada perantara BGP juga. Insya Allah kemungkinan kalau nggak daring luring Bapak Ibu pelaksananya. Kalau luring kemungkinan 5 hari full, tapi kalau daring kemungkinan selama sistem asinkronus melalui LMS. Jadi ada kegiatan LMS karena memang nanti pada akhirnya pengawas yang ikut itu akan dapat sertifikat atau surat keterangan seperti itu. Nah bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut terlibat di komite pembelajaran di PSP Angkatan 3 ini memang mudah-mudahan di bulan Agustus ini surat keterangan atau sertifikatnya sudah masuk ke SIM PKB Bapak Ibu. Itu saja informasi awal terkait kegiatan pendampingan kegiatan di program sekolah penggerak di tahun 2023-2024. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Andri. Baik, izin Pak Andri, nanti ini akan di breakout room. Mohon izin nanti untuk Pak Andri bisa di Kabupaten Nunukan dan Baratnya di provinsi ya, silakan. Pak. Ya, baik. Siap. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya akan melalui breakout room. Bapak Ibu dipersilakan untuk join di room sesuai dengan kabupaten kota masing-masing.
Izin monitor Mbak Ratni? Iya, Mbak. Baik, siap. Mbak Ratni nanti mohon join di provinsi ya Mbak ya.